Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa liga top dunia, big match ya. Ini ada big match di beberapa match. Yang pertama itu ada Barcelona versus Sevilla. Yang kedua ada Benfica versus Porto ya di big match Liga Portugal. Yang ketiga ada OPN versus Borussia Dortmund. Dan yang terakhir ada Racing Strasbourg versus Racing Club Lens ya di Liga Prancis. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar pegang di Osasuna ya, nahan di setengah dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman, karena skornya 0-2 dimenangkan oleh Atletico Madrid. Di sini Osasuna kalah ya di kandang sendiri. Perkiraan Musuh Bandar ini berakhir draw ya 1-1. Tapi di sini malah Atletico Madrid yang menang ya. Sayang sekali ya, karena ini membuat kita patah ya handicapnya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Gen ya, nahan di 3/4 dan bermain di over ya 3, karena di sini pasarannya naik ya teman-teman. Kemarin pasarannya itu 2/3/4, tapi naik ke 3 dan 3/4 ya. Di sini Musuh Bandar ambil di 3, tapi di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya, karena skornya 1-1 berakhir draw. Sayang sekali ya, karena memang di babak pertama itu sudah masih 0-0 ya. Ini juga di babak kedua ya golnya dari kedua tim. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Genoa ya setengah dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 4-1 dimenangkan oleh Genoa. Di sini secara mengejutkan Roma dibantai ya di kandang Genoa. Di sini terlihat Genoa terlihat luar biasa ya dengan mencetak 4 gol. Karena memang di sini Genoa terlihat musim ini sebagai underdog tim besar ya, bisa mengimbangi Napoli, Lazio kemarin, dan ini sekarang Roma ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Frosinone ya, nah di setengah dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 1-1. Di sini Musuh Bandar ambil single betnya over ya 2,5. Di sini nggak tembus ya, padahal sudah 1-1 ya di menit 60-an itu masih udah 1-1 skornya. Ini tidak ada gol sama sekali ya, karena bisa memang dari kedua tim bisa mencetak gol, tapi memang pertahanannya ya ke kedua tim. Dan ini dia bill handicap kita patah 1 ya teman-teman, itu di Osasuna, dan bill over undernya kita patah juga di Racing Gen dan di Genoa ya, Genoa, Roma dan Frosinone ya. Ini sayang sekali ya, karena enggak kita full hijau ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena bill cadangan kita berhasil JP ya teman-teman. Di sini berhasil JP profit tipis ya. Ini untuk mengembalikan modal ya, modal dari bill parlay handicap dan over undernya. Kita kembali modal, belum ada profitnya karena single bet itu kemarin Musuh Bandar ambil 2 ya, Frosinone dan Basel ya under 3, skornya 1-1 berakhir draw. Di situ profit hanya di single bet ya Basel, tapi loss di Frosinone dan berakhir draw. Di sini berhasil JP ya untuk Basel, nah under 3 dan Monza under 2,5 ya, dan sisanya berakhir draw ya. Celta Vigo dan Real Betis berakhir draw. Dan ini dia before-nya ya Musuh bagikan di bill malamnya jam 9, dan ini single betnya, dan ini afternya ya receh. Oke, sudah Musuh review ya di pertandingan bill konten kemarin dan bill kemarin, dan kita belum ada profit ya dari bill kemarin, tapi tidak apa-apa karena kita masih ada JP 1 ya teman-teman. Yang penting ada JP-nya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, yuk silahkan bergabung karena banyak match ya, Sabtu, Minggu, Jumat itu banyak match. Kita bisa profit karena untuk teman-teman. Dan untuk teman yang belum bergabung, yuk silahkan bergabung dengan Musuh Bandar karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Barcelona versus Sevilla. Oke, kita lihat untuk Barcelona saat ini berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Spanyol, dan Sevilla sendiri berada peringkat 11. Oke, kita lihat untuk prompt dari kedua tim. Untuk Barcelona saat bermain di kandang umumnya itu 82%, ambil 14%.
Om gas itu 5% dan om golnya kita di sini di 2,14 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Sevilla sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 29%, away draw 29%, away loss itu 43% dan away golnya kita di sini di 1,24 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Barcelona itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Sevilla sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Barcelona lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Barcelona itu 5 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Barcelona lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada tuh, kita bisa di sini Barcelona berjagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1,5, 1/4 dan 1/3/4. Dan untuk over undernya itu di 3/4, 3 dan 3,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Barcelona ya. Kita ngasih di 1/4 dan kita bermain di over ya teman-teman 3. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 3-1 ya dimenangkan oleh Barcelona. Di sini musuh bandar meyakini Barcelona akan menang pertandingan ya teman-teman. Kalian bisa bom single betnya itu di over 3/4 boleh. Ini musuh bandar PD. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Benfica versus Porto. Oke, kita ada untuk Benfica saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Portugal dan Porto sendiri berada di peringkat 2. Oke, kita ada untuk form tua dari kedua tim. Untuk Benfica saat bermain di kandang itu 89%, home draw 6%, home gas itu 6% dan home golnya kita di sini di 2,78 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Porto sendiri saat bermain di tandang away win itu 75%, away draw 20%, away loss 5%. Dan away golnya kita di sini di 1,70 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Benfica itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Porto sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Porto lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Benfica itu 2 kali kemenangan, untuk Porto itu 4 kali kemenangan. Di sini terlihat Porto lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Benfica berjagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/4, setengah dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/3/4 dan 2/4. Oke, setelah data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Porto ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di over ya teman-teman 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-2 ya dimenangkan oleh Porto. Di sini musuh bandar meyakini Porto ya teman-teman. Dan bisa bom single betnya itu over 2,5. Nah, di sini lebih cenderung ke over. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Hoffenheim versus Dortmund. Oke, kita untuk Open saat ini berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Jerman dan Dortmund sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Open saat bermain di kandang umumnya itu 42%, home draw 11%, home gas itu 47% dan home golnya kita di sini di 1,68 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Dortmund sendiri saat bermain di tandang away win itu 47%, away draw 21%, away loss 32% dan away golnya kita di sini di 1,74 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Hoffenheim itu 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Dan untuk Dortmund sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Hoffenheim lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini Dortmund 5 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini Hoffenheim tidak pernah menang ya dari Dortmund di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Dortmund berjagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/4, setengah dan lekekan. Dan untuk over undernya itu di 3,5, 3/4 dan 3/3/4. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Open ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di under ya 3,5 teman-teman. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-1 ya. Bahkan berakhir draw. Mau nggak 1-1 berakhir kemenangan Open ya teman-teman. Kalian bisa bom single betnya itu di Open ya. Untuk nahan di 1/4 boleh karena di sini musuh bandar percaya.
karena performanya ya dari poin sangat bagus di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Strasbourg versus Rennes. Oke, kita untuk Strasbourg saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Prancis, dan Rennes sendiri berada di peringkat 16. Oke, kita untuk promptuar dari kedua tim. Untuk Strasbourg saat bermain di kandang menit itu 32%, Ambro 36%, Pamungkas itu 32%, dan golnya kita di sini di 1,41 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Rennes sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 36%, draw 36%, goals itu 27%, dan golnya kita di sini di 1,36 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Strasbourg itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Rennes sendiri 1 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat Strasbourg lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Strasbourg itu 3 kali kemenangan, untuk Racing 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini Strasbourg lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Racing lebih dijagokan ya teman-teman dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan kekekan. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,4, dan 2,3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Strasbourg ya. Kita nahan di setengah, dan kita bermain di over ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh Strasbourg. Di sini musuh bandar meyakini bakalan kemenangan Strasbourg ya. Dan kalian bisa bom single betnya itu di over 2,5. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parga dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada nih, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar sama sekali ya. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, boja, dan pargai. Itu musuh bandar saya di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Telegram dan IG ya, kalian bisa lihat. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.